Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saiful Bahri, yang dimana hari ini saya akan menjelaskan atau menjawab jawaban UAS manajemen UMKM, yang dimana saya disuruh wawancara salah satu UMKM atau koperasi yang saya tidak mengerti sebenarnya saya di wawancaranya itu di video atau tidak. Jadi saya mewawancarainya tapi tidak memvideonya, saya hanya mencatat saja karena kebetulan ada beberapa kendala, termasuk juga HP saya saat itu tidak dibawa. Jadi saya ambil opsi kedua saja, yaitu mewawancara dengan saya catat saja. Dan saya akan jelaskan di sini. Untuk UMKM, usaha mebel dari usaha mebel Bapak Riawan. Saya tidak terlalu mengerti apa ini UMKM apa tidak, tapi ini usaha mebel seperti maksudnya usahanya sudah, menurut saya sudah tingkat menengah, bukan lagi kecil-kecilan. Jadi usaha ini Bapak Riawan ini sudah menjalaninya selama dari tahun 2015. Ini pemegangnya. Karena kenapa dari tahun 2015? Karena dari sebelumnya berdirinya usaha ini sudah dari tahun 1995 kalau salah. Tahun 95. Dari tahun 95. Tahun 95. Jadi usaha ini tahun 95 ini dari orang tuanya. Jadi usaha ini itu berdasarkan usaha turun temurun. Jadi akan terus berjalan sampai, dan sekarang kebetulan saya bertepatan dengan pemegangnya itu atau yang mempunyai itu Bapak Riawan, generasinya Bapak Riawan ini. Jadi usaha ini terletak di Sambakati, Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb. Usaha ini dikembangkan oleh Pak Riawan ini dengan beberapa kendala, karena di kawasannya itu terdapat beberapa usaha mebel juga. Jadi terdapat 10 bahkan lebih itu jajarannya semua usaha mebel. Bahkan tetangganya itu sudah tetangga 2 rumah, 3 rumah, 4 rumahnya itu ke barat ke timurnya itu sudah juga usahanya mebel juga. Karena di desa Sambakati ini memang sudah terkenal dengan mebelnya, usaha mebelnya. Sudah banyak dari Kangean, orang-orang Kangean membeli di Sambakati, baik itu dari tempat tidur, lemari, meja makan, kursi tamu, meja tamu, meja belajar, dan lain-lainnya, perlengkapan, bahkan pintu juga kebanyakan beli di sana. Jadi menurut pandangan saya, hal yang perlu diperhatikan, solusinya, hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Riawan ini agar tidak kalah saing. Jadi usulan saya, bagaimana agar Bapak Riawan ini mampu mempromosikan
hasil mempromosikan dagangannya, karena kalau sudah mengandalkan tempat itu sudah menurut saya kecil kemungkinan untuk memperbanyak pelanggan, karena ya itu tadi, tetangganya semua itu sudah usahanya mebel, karena memang di Sempakati itu terkenal dengan mebelnya. Terkait dengan dari awal berdirinya, saya juga tidak terlalu begitu menanyakan, karena ini usaha turun temurun. Bahkan Bapak Riawan pun selama tanya ke bapaknya, orang tuanya, ini usaha ini juga diturunkan dari kakeknya, dan juga kata bapaknya itu kakeknya juga diturunkan. Jadi begitulah usaha turun temurun. Semenjak kalau perjalanannya sampai sekarang itu sudah per hari, ya jarang sudah tidak per hari, kemungkinan seminggu itu kalau tidak 2 ya 3, sekitar 2-3 di situlah, entah itu lemari atau tempat tidur atau meja makan, kursi makan tadi, itu 2-3 kisaran itulah. Terkadang juga banyak tambahan juga tentunya. Selain itu, solusi yang dapat saya pahami di sini, saya akan mengutarakan beberapa solusi. Untuk Bapak Riawan tadi, sewaktu saya wawancara, saya juga mengutarakan solusinya. Kalau permasalahan ini itu kalau memurahkan dagangannya itu sudah tidak mungkin ya, karena sudah tadi itu sudah ya nggak mungkin lah, karena bertetangga kan, sudah semuanya usahanya sudah mebel juga, untuk menaikkannya juga tidak mungkin, pastilah setara lah harganya sama tetangga. Jadi kalau itu sudah tidak mungkin untuk memurahkan, apalagi rugi ya kan. Jadi saya sarankan sudah untuk memperluas promosinya dari kalau sekarang dia masih menggunakan Facebook. Jadi saya usulkan untuk menambah ke Instagram, baik itu ya sosial media lainnya, untuk mengadakan promosi agar pemasarannya juga tidak minim. Pekerja yang dimiliki oleh Bapak Riawan ini sudah mencapai 3-4 orang, itu pekerja tetapnya. Nanti kalau lemarinya ada pesanan minta warna lain, itu pekerjanya lain lagi, tukangnya lain lagi, ada yang memang khusus ngecat itu, tapi itu bukan pekerja tetap, tapi memang sering dipakai. Tukang catnya itu kalau pesanannya itu minta warna apa, minta warna-warna lah, warna lain selain dari warna kayu yang dipelamir. Dipelamir di apa istilahnya itu kalau mebel ya, dipelamir kalau nggak salah. Jadi kalau lain pelamiran, tidak dipelamir lah intinya, itu sudah pekerja lain yang mengerjakan. Jadi tidak pekerja tetap itu tadi. Terkait dengan harga, untuk di lemarinya itu katanya kalau yang 2 pintu, 3 pintu, 2 pintu itu kisaran 1,5 juta sampai 2 juta, sampai 2,5 juta lah. Itu kalau ada kacanya. Ada juga kalau tempat tidur dipan
itu sekitaran harga 1,5 juta sampai 2 juta di situ. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan wawancara dari usaha mebel Bapak Riawan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.